Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral qa'imin wal qa'imat, ma'asyiras sha'imin was sha'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-5 ini atau yang ke-6? Subhanallah, umat Islam sedang diuji. Ada 3 tanggal 1 Ramadan. Ada yang malam ini malam ke-7, malam ke-6, ada yang malam ke-5, ada yang malam ke-4. Atau jangan-jangan ada malam ke-10. Subhanallah. Dalam menentukan awal bulan saja kita sudah berselisih. Tapi tak apalah, habis ujian nanti lulus kita. Habis ujian nanti lulus. Harus diuji dulu. Di malam yang ke-4 ini, atau garis miring yang ke-5, kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala menikmati malam-malam indah di bulan Ramadan, bulan yang suci yang Allah beri sebagai karunia yang besar bagi umat ini. Oleh itu kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, ayyamam ma'dudat, betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka segala kesempatan harus benar-benar kita gunakan, dan segala peluang harus kita gunakan. Waktunya sebentar. Baru kemarin, sekarang sudah malam yang ke-5 katanya tadi. Atau yang ke-4 atau yang ke-6. Jadi mohon maaf karena saya ngisi di berbagai tempat, jadi ada yang ke-5, ada yang ke-6, ada yang ke-4. Ternyata di Toba baru yang ke-4. Terlambat. Ini kayaknya pilih yang puasanya lambat, rayanya cepat. Tanpa terasa hari berlalu. Subhanallah. Sekarang sudah malam ke-4, besok ke-5, tiba-tiba sudah takbiran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesempatan yang pendek ini mudah-mudahan napas kita panjang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menyebut namanya menguntungkan kita, karena terbuka peluang untuk berselawat dan salam kepadanya, dan itu sebaik-baik doa dan sebaik-baik amalan, menyembuhkan penyakit, menghilangkan kebakhilan, dan diijabahnya doa dengan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau kita mengikutinya dengan seksama dan bersama-sama? Tentu akan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan selawat bersambung pula kepada anak istri dan keluarganya, para sahabat yang setia berjuang dengannya, dan para tabi'in yang istiqamah di atas jalannya, dan siapapun yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Mohon maaf karena banyak mendaki kemarin. Ya banyak mendaki. Ya selama di Jakarta saya on call terus. Ibarat dokter on call. Jadi pas nak istirahat datang telepon balik lagi. Jadi waktu jadi nak buas itu. Nah, begitulah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah sembuhkan segera. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengajak kita dengan ajakan yang dia jamin. Dan jaminan Allah itu tak pernah meleset. Jaminannya selalu tepat. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, dan hadis atau pembicaraan kita pada malam ini sangat munasabah dengan hadis ini. Karena salah satu daripada nama bulan ini adalah Syahrul Judi wal Karam. Bulannya pemurah dan dermawan. Ini sudah malam keempat atau kelima atau keenam. Jadi kalau terlambat kita, bisa saja kita ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan garanti, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Allah yang ciptakan Adam alaihissalam dari tiada kepada Adam, dari tinggal di atas lalu diturunkan ke bawah, dari surga ke dunia. Awalnya senang dan bahagia, turun ke daerah tempat yang penuh dengan ujian dan nestapa. Bayangkan, baru saja sampai di bumi tidak ketemu istri, ya kan? Diturunkan di tempat yang berbeda. Antum tinggal ke istri sebentar aja Pariaman tak nak pulang lagi. Ya. Baru 2 hari sampai Kinang nak pulang Pariaman. Mana? Jemput anak katanya. Alasan. Iya, jemput anak itu alasan sebenarnya. Jemput emaknya. Ini di tempat yang terpisah. Sekaligus sebagai teguran kepada Adam alaihissalam bahwa sekarang fase kehidupan kita berubah. Di sana menikmati, di sini harus bekerja setengah mati. Dan harus beribadah sampai mati. Allah SWT yang maha kaya, yang maha pemberi, yang maha memiliki, maha pemurah, berkata kepada anak Adam, "Yabna Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam,
berinfaklah, pasti aku infak kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, berinfaklah, aku pasti berikan infak kepadamu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala disegambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi juga. Kalau seandainya jin dan manusia dari awal sampai akhir berdiri di suatu tempat di tanah lapang, lalu masing-masing meminta apa yang dia mau, apapun, lalu semuanya dikabulkan. Misalnya ini minta, apa minta antum? 100 rumah makan misalnya, dengan merek Perancis Lalita. Misal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada dulu kawan bikin nama Dek Lapone. Dek Lapone berhenti jadi. Allah musta'an. Lalu diberi. Antum minta apa? Nak jadi bupati? Diberi. Nah. Ada yang minta macam-macam, semuanya diberikan. Lalu semua itu ma yanqusu mimma indi, kata Allah, illa kama yudkhalu atau kama yudkhilu ahadukum apa namanya? Al-khaytu al-mikhyat fil bahri summa yarfa'u. Tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaanku kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam air laut, bukan air gelas. Kalau air gelas kan sedikit, air laut. Nah, yang terangkat oleh jarum itu yang penjahit, itulah yang baru terambil oleh seluruh permintaan kita itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka benar Nabi SAW ketika mengatakan 2 rakaat subuh itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena yang di sisi Allah abqa, lebih besar, lebih kekal. Oleh itu Nabi SAW mengatakan ma yanqusu malun min sadaqah. Harta itu tak pernah berkurang dengan sedekah. Nabi bukan hanya sekedar berbicara, Nabi langsung melaksanakan. Ketika ada yang datang kepadanya masuk Islam, tadi diceritakan oleh sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala, diberikannya seorang, yaitu satu gerombolan kambing antara 2 gunung, 1 lembah. Berapa ekor kambing? 1 lembah berapa ekor? Hah? 200-an. Nah, selembah sedikit, lembahnya itu 2 gunung. Yang nak pun aku balo jadi matan tu. Ya. Yang jelas ratusan kambing. Akhirnya dengan itu dia kembali kepada kaumnya, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan a'ta ata'a man la yakhaful faqa. Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memberi tak takut miskin. Itu bahasanya, tidak takut miskin. Ternyata semangat yang membuat seseorang itu bisa berinfak berapapun jumlahnya adalah semangat tidak takut miskin. Kalau tidak takut miskin, kan kita yang bikin masalah. Umat Islam ini pemurah-pemurah kaum muslimin.
umat Islam ni semuanya rata-rata pemurah. Kalau tidak pemurah berarti ada masalah dengan Islamnya. Umat Islam pemurah. Cuman masalahnya lemah istiqahnya, lemah keyakinannya. Dia sebenarnya mau pemurah. Cuman datang datang sikap lemah. Kalau saya berikan ini, apa yang akan saya dapat nanti? Itu masalahnya. Sehingga akhirnya berhitung-hitung. Dan di saat kita berhitung-hitung, Allah Subhanahu wa taala pun berhitung. Dalam hadis Sahih Bukhari, di Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, Asma pernah menghitung-hitung belanja. Lalu Nabi SAW, ya Asma, la tuki fayuki Allahu alaiki. Jangan berhitung-hitung, nanti Allah juga berhitung-hitung padamu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu Nabi SAW, bila memberi, tidak takut miskin. Kita penyakitnya sekarang adalah nyala miskin juga, takut juga miskin. Dah jelas miskin. Dah jelas miskin, kok takut lagi miskin? Orang yang kaya-kaya okey lah, takut dia miskin. Ya karena infaknya memang besar. Kan tidak mungkin yang punya uang miliaran infaknya Rp1.000, kan tidak mungkin kan? Paling-paling 1.000. Ya, itu sedikit itu. Kalau sempat misalnya masjidnya kan nampak ada sempit nih kan. Kalau nak diperlapang misalnya, saya yakin yang punya miliaran tidak tegah memberikan hanya 2 juta, 3 juta. Tidak tegah dia. Kasihan nanti. Ya, kasihan yang macam kita-kita ini kan. Nanti kalau saya kasih sedikit, ikut-ikut bolos ada seman nanti. Misalnya kan, kasihan dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masalahnya kita sekarang takut miskin. Dan miskin pun masih takut miskin. Padahal kaum muslimin dan muslimat, kalau memang sudah miskin, tanggung-tanggung, miskin lebih baik, habisin aja. Allah jamin kaum muslimin dan muslimat. Karena dalam skala kecil, coba-coba juga. Ya pernah tiket belum cukup uang untuk pulang. Ya maklum lah mahasiswa kan. Mahasiswa, kalau pulang nak bawa keluarga pula. Orang yang banyak duit tak berani bawa keluarga. Awak yang sedikit duit berani bawa keluarga. Masih kurang uang Rp500. Dan jatuh tempo tiket besok malam. Kalau tak dibeli, insya Allah tak jadi pulang. Karena 2 bulan lagi baru dapat penerbangan. Habis liburan. Akhirnya kawan pulang, sahabat dekat, saking dekatnya jam berapapun dibangunkan dia siap. Kalau kita butuh. Bahkan anda masih ingat di saat disertasi saya baru selesaikan, dia ahli dalam edit. Awak lolok, ini pokoknya. Bayangkan. Awak tak tahan ngantuk. No? Padahal besok ujian kan. Besok penyerahan kan. Apa? Saya kan itu orangnya tidak pernah risau. Sesempit apapun waktu, tidur enak, makan sedang. Iya, jadi dia yang risau. Awal tertidur dia, bekerja sampai subuh. Habis itu dikasih duit, tidak mau. Jadi ketika dia pulang kampung lebih duluan, rasanya kan tidak enak kalau anak teman pulang tanpa memberikan sesuatu. Mulai berpikir oleh saya. Boleh pikir kan, joleh tambang kuang, kau kan di kuangi je lah. Masih kurang dan peluang untuk dapat tu belum nampak gitu. Belum nampak. Nak minjam ke kawan mahasiswa sama, mestikan jawabnya. Jadi oleh sebab itu akhirnya saya katakan dalam hati, dia dah jelas pulang. Saya belum tentu pulang. Oleh sebab itu dikurangi sedikit. Tidaknya banyak dulu. Ya. Sampai hati kurang ya. Berarti menambah kekurangan 900. Alhamdulillah. Tak pulang tak apa jodoh. Ada untung balik tiket dia bisa dimakan kan? Karena bukan kehendak kita. Kita mau pulang tapi tak ini. Subhanallah. Baru masuk ke amplop.
Satu bikin nama dari Abdurrahman untuk saudaranya Muhammad, satu dari Abdul Aziz untuk saudara Muhammad. Lalu diantarkan ke bandara. Pulang dari bandara masuk telepon. Nomor dari yang dikenal. Ya salah seorang dosen yang keluarga sekda Provinsi Madinah waktu itu keluarganya, dan pamannya pernah jadi ketua umum pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan juga mantan Menteri Sosial Arab Saudi. Pamannya bukan dia dosen. Datang telepon. Dasman, tusallil maghrib indi. Dasman nanti sholat maghrib di masjid saya. Dia imam di masjid. Di lingkungan itu mereka semua satu keluarga besar. Umma paling kene. Mungkin gak apa yang anjak kawan. Itu subhanallah. Nam paling kene. Jadi suruh sholat situ. Dan manisnya lagi disuruh bawa seluruh teman-teman Indonesia yang berkeluarga dan bawa keluarganya di Madinah. Itulah tandur. Kalau itu udah tando tuh. Kalau dikhususkan yang berkeluarga biasanya ada sesuatu. Alhamdulillah. Tentu awak-awak comit ya. Tentu serang. Awak comit. Akhirnya saya telepon masing-masing kawan-kawan. Alhamdulillah lihat tidak ada nolak soalnya. Siap. Kalau panggilan itu tidak ada nolak. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk rapat banyak alasan bisa. Tapi kalau untuk salat di rumah Syekh di Canu siap katanya. Nah, alhamdulillah datang semuanya. Alhamdulillah selesai maghrib udah ajak ke rumah dikasih. Sambut apa? Dengan apa? Makanan ringan. Menjelang Isya beliau mengatakan, kalian mau sholat di sini Isya atau di Masjid Nabawi? Awak dah lagi capek kan? Nak lagi capek joleh itu. Antu sabit nak salat Masjid Nabawi. Nya kalau situ salat lambat joleh kan. Tu. Paham tak? Biar paham. Biar ada kejelasan akhirnya biar kami salat di Masjid Nabawi. Mendengar itu beliau masuk. Ya. Ya paling-paling nanti dia bawa makan kan, tapi belum jelas kan. Sekarang sudah nyaman kita menjelang salat Isya sehingga lebih khusyuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masuk beliau lagi bawa amplop banyak pula. Alhamdulillah. Berarti ada kemungkinan ini. Alhamdulillah di masing-masing diberi satu amplop. Dan terus terang ini. Sampai di mobil ndak idiot motor dak lurang. Buka amplop. Iya sama kita semua sama kan. Nah, sama. Buka amplop alhamdulillah 1.500. Iya. Berarti surplus jadinya. Makanya jadi pulang. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak nunggu besok lagi. Selepas Isya langsung ke Saudi Airlines untuk confirm tiket untuk keluarga. Begitulah kisah. Jadi Allah berjanji unfiq alaik. Berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Ini yang lemah pada kita. Nabi SAW bila memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Karena memang kekayaannya tidak terhitung. Dari sejak kapan Allah SWT sejak ciptakannya langit dan bumi dia infak terus tidak berkurang. Kenapa mesti takut lagi kita? Kenapa mesti takut? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan ini yang dipelajari dan dilaksanakan dan dicontoh oleh para sahabatnya. Nah, tentu kita sudah sering mendengar suatu hari Umar mendapat rezeki, dapat uang. Hari itu dia berniat, hari ini saya nak kalahkan Abu Bakar. Datang ke Nabi bawa setengah, kan ada banyak. Kalau setengah dari 100 juta 50 juta kan banyak. Nah, sekarang orang dah bisa ngitung-ngitung hasil sekarang, apalagi sawit lagi. Nah, makanya hati-hati yang sudah pernah cerita
sawit saya sekian ratus hektar misalnya. Hati-hati, orang nggak bisa ngitung sekarang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jadi datang setengah. Nabi tanya, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Umar, "Mislahu ya Rasulullah." Aku tinggalkan seperti itu pula. Jadi setengah potong dua. Berat enggak itu sih? Setengah, berat enggak? Apalagi semua. Apalagi semua. Tapi sebenarnya siapa yang sudah thiqah, yakin bahwasanya Allah tak akan menyia-nyiakan, baginya enggak berat. Baginya enggak berat. Allah Maha Kuasa. Ya. Kita dengan harta paling-paling memuaskan fisik kita, hati kita belum tentu senang. Tapi dengan sedekah Allah beri balasan yang menyenangkan, nyaman, aman. Bahkan mohon maaf, andainya pun Allah uji kita dengan kemiskinan setelah itu, kita pun tidak akan, tadilah tidak takut miskin. Apalagi memang sudah miskin juga, takut miskin. Ternyata Abu Bakar datang, bawa semua yang dimilikinya. Artinya harta bergerak yang dia miliki dibawa semuanya. Uang yang dimilikinya. Tentu saja rumah kan enggak kan ya. Kan ketika sebut harta, ya uang yang dia miliki bawa semuanya. Tanya Nabi, "Madza abqaita li ahlik?" Yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa? Jawabannya, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini keyakinan. Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah untuk bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia tidak takut miskin. Padahal orang yang kaya raya. Lalu Allah kembalikan hartanya itu dengan modal nol. Allah kembalikan. Dia tinggalkan, Allah kembalikan. Sampai ketika dia meninggal, sehari orang memotong-motong ini emas kepingan itu untuk dibagi ke ahli waris, tidak selesai. Awak sekali totokan kalkulator labinya kan. Tidak ada lobby oleh, tengok entah solek-solek tidak ada lagi. Ini tidak. Padahal tuan-tuan dikalkulasikan oleh ahli sejarah, infak Abdurrahman bin Auf itu tidak kurang dari 743 miliar. Dikompresikan dengan rupiah. Berapa masjid selesai? Hah? Ini orang-orang yang tidak takut miskin ketika berinfak. Nah, di bulan Ramadan baginda, dan ini Rasulullah SAW, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat, kalian tak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai menginfakkan yang kalian cintai. Abu Talha terkenal dengan kebun kormanya, yaitu Bayruha. Orang yang paling kaya dari penduduk Madinah adalah Abu Talha Al-Ansari, suami Ummu Sulaim. Mendengar ayat itu turun, dia datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ahabba amwali Bayruha. Harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Dan Allah katakan tidak akan kalian capai kebaikan kecuali kalau infakkan apa yang kalian paling cintai. Karena Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik dan yang dicintai. Maka dia katakan, saya jadikan itu fi sabilillah. Lalu Nabi katakan, ara an taj'alaha fi qarabatik atau fil qarabah. Baiknya kau infakkan atau kau wakafkan untuk karib kerabat. Lalu dia sedekahkan kepada karib kerabatnya, sepupu-sepupunya, dan sebaik-baik sedekah.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa infak itu peluang, bukan sesuatu yang membuat kita sesak napas. Alhamdulillah, mungkin di antara kita banyak yang merasakan itu. Semakin kita kucurkan, semakin susah kita menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik rezeki itu adalah ketenangan hati, ketenteraman jiwa, dan mudahnya segala urusan kita. Dimudahkan urusan. Mungkin rezeki kita dalam bentuk lain, atau diberikan anak-anak yang berbakti. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencari peluang-peluang itu. Dan ingat, tidak mesti semuanya besar. Karena yang kecil pun tak boleh diredahkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh suatu pun kebaikan, sekalipun hanya dengan senyum yang disedekahkan. Ingat, 500 perak bisa membuat orang gagal jadi miliarder. Iya kan? Nyepiti nak semiliar kuang muatipia. Bisa sobek miliarder? Enggak, masih jutawan namo. Gara-gara kurang 500 perak. Maka 500 perak yang kita masukkan ke kotak-kotak infak untuk masjid, untuk anak yatim, untuk pendidikan, untuk orang-orang miskin, dan seterusnya, itu sangat berarti. Sangat berarti. Bahkan kata Nabi SAW, rubba dirham ghalaba mi'ata dirham. Bisa saja 1 dirham ini mengalahkan 100 dirham. Tapi jangan tidak ambil kesempatan, apalagi di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasul kita adalah pemurah-pemurah orang, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan khusus di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Kana ajwada minar rihil mursala, lebih pemurah dari angin yang bertiup kencang. Masyaallah kiram, bicara tentang masalah ini ceritanya sangat panjang, dalilnya sangat banyak. Cuman kata kuncinya, kita lemah dalam keyakinan. Bukan karena kita bakhil. Alhamdulillah umat ini banyak pemurahnya. Cuman keraguan-raguan itu selalu menghantui kita. Ya, uang hanya 1.000, Pak. Itu kan sedekah lah. Bapak untuk makan. Kan itu masalahnya. Uang kita 1.000 rupiah. Dapat goreng sebola lah. 1.000 rupiah dapat goreng sebola. Lainnya minyak mahal kini. Sebola dapat sebola. Sudah itu sedekah lah. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, ada orang kenyang dengan sedekah itu. Subhanallah, dia tidak makan tapi kenyang. Ya sih. Kadang ada orang yang rela mati gara-gara memberi. Nah, kalau ditambah lagi kisahnya nanti tidak jadi selesai malam ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk tidak ketinggalan dalam segala bentuk apapun. Dan ketahuilah bahwa rezeki ini, yang namanya rezeki kita, tak akan kemana. Oleh sebab itu pos-pos itu diisi semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan apa yang kita harapkan, atau menyimpan pahala yang tidak sedikit di akhirat nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah dan keliru dari saya dan kelemahan saya, dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaklumi dan kemaafan. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.